Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam Renungan Singkat Sekolah Tinggi Teologi Sempol Bandung. Nah, pada hari ini kita bersama-sama akan membahas bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Ketika Bapak atau Ibu atau saudara berbicara kepada orang, ya, orang banyak maupun seseorang, yang menyenangkan hati kita adalah ketika kita bicara, orang itu mendengar dan kemudian dia percaya apa yang kita katakan. Tapi kalau misalnya orang itu tidak percaya atau tidak mempercayai apa yang kita katakan, tentu hati kita jadi susah, bukan? Nah, di sini kita melihat bahwa dalam pembacaan kita tentang sukacita atas jemaat, ya, Paulus pun mengalami hal yang seperti itu, ya, di mana dia sangat bersukacita sekali ketika dia memberitakan kabar baik kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan kemudian jemaat di Tesalonika itu pun mau mendengar dan bahkan percaya, ya. Nah, mungkin saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Nah, di sini kita melihat bahwa sebetulnya yang membuat Paulus bersukacita itu adalah karena apa? Karena, dan yang membuat Paulus juga mengucap syukur, ya. Karena apa? Karena ketika dia memberitakan tentang kabar baik kepada jemaat di Tesalonika, jemaat di Tesalonika pada waktu itu menerima apa yang diberitakan, yaitu firman Allah, itu bukan sebagai perkataan manusia yang diucapkan oleh Paulus, tetapi sebagai firman Allah, ya. Jadi sebagai firman yang dari Allah yang bekerja di dalam dirinya atau di dalam orang-orang yang percaya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus memberitakan kabar baik tentang siapa itu Yesus, ya, yang adalah Allah, datang ke dunia, dan kemudian dia mati di kayu salib, dan kemudian dia bangkit, dan dia hidup, dan naik ke surga, dan kemudian mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, ketika Rasul Paulus memberitakan ini kepada mereka, mereka itu hatinya sungguh terbuka, hatinya sungguh bisa menerima apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan mereka itu percaya bahwa semua apa yang dijelaskan oleh Paulus itu adalah bukan dari Paulus sendiri, tapi dari Tuhan. Dan mereka menerimanya, dan mereka menjadi percaya, sehingga Paulus itu sungguh bersuka cita. Aduh, apa yang dia katakan, apa yang dia jelaskan, apa yang dia beritakan, itu sungguh-sungguh bisa dimengerti, bisa diterima, dan bahkan mereka menjadi percaya, ya. Makanya Paulus mengucap syukur dan bersuka cita, ya, dengan orang-orang yang ada di Tesalonika pada waktu itu, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sebetulnya apa yang menjadikan sukacita bagi Paulus, ya, tentu saja ini juga menjadi sukacita yang luar biasa
ya bagi Tuhan ketika ada orang-orang yang hatinya itu bisa menerima dan percaya ketika mendengar pemberitaan tentang siapa Dia. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini sebetulnya kita diingatkan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, yang entah itu yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, atau kita mendengar dari radio, atau kita sendiri bahkan membaca firman itu sendiri, lalu kemudian hati kita itu bisa terbuka untuk bisa menerima dan percaya, maka ini memperlihatkan atau menunjukkan satu sukacita yang sangat luar biasa, ya, bagi Tuhan dan bagi si pemberita itu sendiri, ya. Nah, karena itu memang kalau kita juga digerakkan oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kabar baik kepada orang lain, ya tentunya ketika orang lain yang mendengar tentang pemberitaan kita akan bersukacita. Dan kemudian kalau kita sebagai pendengar dari berita itu, hati kita bisa terbuka dan kita bisa menerima, ya tentunya ini akan memberikan sukacita yang luar biasa kepada si pemberita, terlebih lagi kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita buat dan kita lakukan, tapi yang jelas adalah kalau ada yang memberitakan tentang kabar baik atau tentang firman Tuhan, biarlah hati kita itu bisa terbuka, kita bisa menerima dan bisa percaya. Karena apa yang dikatakan oleh firman Allah itu adalah ya dan amin. Kita belajar untuk mempercayainya. Apalagi sekarang ini kita menjelang Natal, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah lahir ke dunia ini untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Dia rela datang ke dunia ini di dalam diri Yesus. Dan bahkan Dia mau mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, melepaskan kita dari belenggu dosa. Nah, biarlah kiranya kita pun punya hati yang terbuka di hari menjelang Natal ini, bahwa kita bukan hanya sekedar merayakan Natal, ya, tapi kita diingatkan oleh pemberita kabar baik bahwa sebetulnya Allah itu sendiri datang ke dunia ini karena Dia sangat mengasihi kita dan ingin membebaskan kita dari belenggu dosa. Biarlah kita sebagai baik orang percaya maupun orang yang belum percaya, kita boleh mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, ya. Yesus datang ke dunia karena mengasihi kita sebagai manusia berdosa dan Dia ingin membebaskan kita dari belenggu dosa, ya. Biarlah kita sungguh boleh merenungkan, menerima dan percaya akan semua apa yang dikatakan oleh firman Allah, sehingga ini boleh mendatangkan sukacita, ya, bagi pemberita maupun bagi Tuhan dan bagi kita sendiri sebagai penerima berita sukacita itu.